Halo semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang apa itu 4 kebenaran mulia atau hukum Cattari Arya Sacani. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sandi Karunia Sugiartana. Salam sejahtera bagi kita semua. Sotihotu, Namo Buddhaya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian agar video ini bisa lebih bermanfaat lagi bagi orang lain. Pertama, kita akan membahas tentang latar belakang munculnya 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia adalah kebenaran yang berlaku bagi siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, budaya maupun agama. Mengakui atau tidak mengakui, suka atau tidak suka, setiap manusia mengalami dan diliputi oleh hukum kebenaran ini. 4 kebenaran mulia ditemukan oleh Pertapa Siddhartha yang bermeditasi di bawah pohon Bodhi hingga memperoleh penerangan sempurna dan menjadi Buddha. 4 kebenaran mulia yang ditemukan itu diajarkan oleh Buddha Gautama kepada seluruh makhluk hidup di bumi ini. Muncul ataupun tidak muncul seorang Buddha di dunia ini, kebenaran itu akan tetap ada dan berlaku secara universal. Khotbah tentang 4 kebenaran mulia pertama kali disampaikan oleh Buddha Gautama dalam Dhammacakkappavattana Sutta. Khotbah tersebut disampaikan Buddha Gautama di Taman Rusa Isipatana pada bulan Asada kepada 5 biku pertama atau biasa disebut Pancawagya Biku. 4 kebenaran mulia itu adalah kebenaran Arya tentang dukkha atau dukkha Arya Saca, kebenaran Arya tentang asal mula dukkha atau dukkha samudaya Arya Saca, kebenaran Arya tentang terhentinya dukkha atau dukkha nirodha Arya Saca, dan kebenaran Arya tentang jalan yang menuju terhentinya dukkha atau dukkha nirodha gamini patipada Arya Saca. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebenaran Arya tentang dukkha atau dukkha Arya Saca. Kata dukkha dalam bahasa Pali atau dukkha dalam bahasa Sanskerta tidak memiliki satu padanan kata yang tepat dan sesuai dalam kosakata bahasa lain untuk menggantikannya. Secara etimologi, kata dukkha berasal dari kata du yang berarti sukar dan kata ka yang berarti dipikul atau ditahan. Jadi kata dukkha berarti sesuatu atau beban yang sukar untuk dipikul. Pada umumnya, dukkha dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai penderitaan, ketidakpuasan, atau beban hidup. Dalam kebenaran Arya mengenai dukkha ini, Buddha Gautama tidak menyatakan bahwa kehidupan adalah dukkha atau seluruh kehidupan diliputi penderitaan tanpa adanya suka atau kebahagiaan, seperti yang disalahartikan oleh sejumlah orang. Konsep dukkha dapat dibedakan menjadi 3, yaitu dukkha dukkha, viparinama dukkha, dan sangkara dukkha. Dukkha dukkha adalah ketidakpuasan atau penderitaan yang alami dirasakan tubuh dan batin, seperti lahir, usia tua, mati, kesedihan, ratap tangis, penderitaan, putusasaan, berkumpul dengan yang tidak disenangi, berpisah dengan yang dicintai, dan tidak mendapat apa yang diinginkannya. Semua bentuk penderitaan, baik fisik maupun mental tersebut, secara umum dapat dialami oleh semua makhluk. Viparinama dukkha adalah ketidakpuasan atau penderitaan yang tidak lepas dari adanya perubahan, seperti kondisi perasaan bahagia yang dirasakan cepat atau lambat akan mengalami perubahan. Sedangkan sangkara dukkha adalah ketidakpuasan atau penderitaan yang berhubungan dengan 5 kelompok kemelekatan atau pancakanda, seperti perasaan susah karena tidak dapat menikmati makanan yang enak, dipicu karena adanya indera pengecap yang merupakan salah satu dari 5 kelompok kemelekatan atau pancakanda. Berikutnya yaitu
kebenaran Arya tentang asal mula duka atau duka samudaya Arya Saca. Buddha Gotama bersabda, "Sekarang para biku, inilah kebenaran Arya tentang asal mula duka. Ketagihan yang menuntun menuju penjelmaan baru disertai dengan kesenangan dan nafsu. Mencari kenikmatan di sana-sini, yaitu ketagihan pada kenikmatan indera, ketagihan pada penjelmaan, ketagihan pada pemusnahan." Pada bagian ini, Buddha Gotama menjelaskan bahwa sumber dari duka adalah ketagihan atau kerinduan atau kehausan atau tanha dalam bahasa Pali, yaitu terus-menerus sangat ingin dan sungguh-sungguh berharap terhadap sesuatu. Dengan kata lain, nafsu keinginan yang tidak ada habis-habisnya. Tanha dapat diibaratkan seperti ketagihan terhadap candu yang semakin lama akan merusak fisik maupun mental si pemakai. Tanha juga dapat diibaratkan seperti kehausan yang terus-menerus dan semakin bertambah karena meminum air laut yang asin. Tanha juga merupakan bentuk dari kemelekatan itu sendiri. Terdapat 3 bentuk tanha yang dapat menyebabkan penderitaan, yaitu kama tanha, bawa tanha, dan wibawa tanha. Kama tanha adalah ketagihan atau kehausan terhadap kesenangan indera, seperti ketagihan atau kehausan akan bentuk-bentuk yang indah, suara-suara yang merdu, wangi-wangian, rasa-rasa yang nikmat dan lezat, sentuh-sentuhan yang lembut, bentuk-bentuk pikiran seperti ide, khayalan, dan sebagainya. Bawa tanha adalah ketagihan atau kehausan terhadap kehadiran, seperti penjelmaan atau kelahiran kembali sebagai makhluk hidup seperti manusia, akibat adanya pandangan yang salah tentang kata wada, yaitu beranggapan adanya atma, yaitu roh atau jiwa yang kekal dan terpisah. Wibawa tanha adalah ketagihan untuk memusnahkan diri yang berdasarkan kepercayaan yang mengatakan bahwa setelah manusia meninggal, maka berakhirlah segala riwayat tiap-tiap kehidupan manusia atau disebut Ucedawada. Selanjutnya yaitu kebenaran Arya tentang terhentinya duka atau duka niroda Arya Saca. Buddha Gotama bersabda, "Sekarang para biku, inilah kebenaran Arya tentang terhentinya duka. Peluruhan tanpa sisa dan lenyapnya ketagihan itu, lepas dan ditinggalkannya, kebebasan darinya tidak bergantung padanya." Dalam sabdanya tersebut, Buddha Gotama menjelaskan bahwa duka bisa dihentikan yaitu dengan cara menyingkirkan tanha sebagai penyebab duka. Ketika tanha telah disingkirkan, maka musnahnya kesenangan tersebut tanpa sisa, terlepasnya kesenangan, bertolaknya kesenangan, terbebas dari kesenangan, dan tidak terikat oleh kesenangan. Dengan menyingkirkan tanha, kita akan terbebas dari semua penderitaan. Keadaan ini dinamakan dengan nibbana. Buddha Gotama menjelaskan bahwa terdapat 2 jenis nibbana, yaitu saupadisesa nibbana dan anupadisesa nibbana. Saupadisesa nibbana merupakan nibbana yang masih bersisa. Yang dimaksud dengan bersisa di sini adalah masih adanya pancakanda. Ketika pertapa Siddhartha mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha, Siddhartha dikatakan telah dapat mencapai saupadisesa nibbana, tetapi masih memiliki pancakanda, yaitu jasmani, kesadaran, bentuk pikiran, pencerapan, dan perasaan. Saupadisesa nibbana juga dapat dikatakan sebagai kondisi batin yang murni, tenang, dan seimbang. Anupadisesa nibbana merupakan nibbana tanpa sisa. Setelah meninggal dunia, seseorang yang telah tercerahkan secara penuh atau arahat akan mencapai anupadisesa nibbana. Ialah nibbana tanpa sisa atau juga dinamakan parinibbana, di mana tidak ada lagi pancakanda seperti jasmani, kesadaran, bentuk pikiran, pencerapan, dan perasaan. Tidak ada lagi sisa-sisa dan sebab-sebab dari suatu bentuk kemunculan. Sang arahat telah beralih ke dalam keadaan yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata.
Hal ini dapat diumpamakan dengan padamnya sebuah api. Kemanakah api itu pergi? Hanya satu jawaban yang tepat, yaitu tidak tahu. Ketika Buddha Gautama meninggal atau wafat, beliau dikatakan telah mencapai Anupadisesa Nibbana. Berikutnya kita akan membahas tentang kebenaran Arya tentang jalan yang menuju terhentinya duka atau dukkha nirodha gamini patipada Arya Saca. Buddha Gautama bersabda, "Sekarang para biku, inilah kebenaran Arya tentang jalan yang menuju terhentinya duka. Inilah jalan mulia berunsur 8 sebagai berikut: pengertian benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar." Dalam sabdanya tersebut, Buddha Gautama menjelaskan bahwa ada jalan atau cara untuk melenyapkan atau menghentikan duka, dan jalan tersebut adalah jalan mulia berunsur 8. Untuk menuju terhentinya duka, kedelapan unsur ini harus dipraktikkan secara bersamaan tanpa meninggalkan satu dengan yang lain. Jalan mulia berunsur 8 dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kebijaksanaan atau pana, kemoralan atau sila, dan konsentrasi atau samadhi. Kebijaksanaan atau pana terdiri dari pengertian benar atau samadhiti dan pikiran benar atau sama sangkapa. Pengertian benar atau samadhiti yaitu melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, sesuai dengan sifat aslinya. Dalam hal ini merupakan pengertian yang dalam dan nyata atau patiweda. Jadi bukan pengertian yang diperoleh berdasarkan data semata. Pikiran benar atau sama sangkapa yaitu pikiran yang mengarah pada pelepasan, penuh cinta kasih, dan tanpa kekerasan pada semua makhluk. Selanjutnya yaitu kemoralan atau sila, terdiri dari ucapan benar atau sama waca, perbuatan benar atau sama kamanta, dan penghidupan benar atau sama ajiwa. Ucapan benar atau sama waca yaitu bebas dari berkata bohong, fitnah, berkata kasar, dan omong kosong. Perbuatan benar atau sama kamanta yaitu perbuatan yang terbebas dari 10 perbuatan jahat. Penghidupan benar atau sama ajiwa yaitu terbebas dari 4 mata pencaharian yang salah. Terakhir yaitu konsentrasi atau samadhi, terdiri dari usaha benar atau sama wayama, perhatian benar atau sama sati, dan konsentrasi benar atau sama samadhi. Usaha benar atau sama wayama yaitu menjalankan dan mengembangkan 4 usaha benar. Perhatian benar atau sama sati yaitu berperhatian murni pada 4 dasar perhatian murni. Konsentrasi benar atau sama samadhi yaitu mengembangkan batin hingga mencapai tingkatan-tingkatan jana. Nah, tadi merupakan materi tentang 4 kebenaran mulia. Lalu, bagaimana 4 kebenaran mulia dapat menjadi landasan metodologi dalam penyelesaian suatu masalah? Dengan menganut 4 kebenaran mulia atau hukum Cattari Arya Sacani, seseorang akan mengetahui bahwa ketika sudah dapat melepaskan nafsu keduniawan dan menyadari adanya kematian yang datang, maka seseorang akan dapat mencapai nibbana. Selain itu, dengan menyadari akan 4 kebenaran mulia atau Cattari Arya Sacani, seseorang dapat menggunakan landasan tersebut sebagai sarana untuk mengembangkan potensi batin. Pengembangan batin tersebut dikembangkan melalui pemahaman akan 4 kebenaran mulia. Pemahaman tersebut dipergunakan seseorang sebagai tahapan dalam menempuh tujuan ke nibbana melalui praktik langsung dari jalan mulia berunsur 8. Sehingga apabila jalan mulia berunsur 8 dipraktikkan secara sungguh-sungguh, maka akan mendorong seseorang untuk mencapai nibbana. Nah, seperti itulah materi tentang apa itu 4 kebenaran mulia atau hukum Cattari Arya Sacani. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya, Sandi Karnia Sugihartana, pamit undur diri. Apabila terdapat kesalahan
kesalahan baik dalam ucapan maupun tutur kata mohon dimaafkan. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sampai jumpa.